Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Welcome to English class. And today we are going to continue our next materials. It is about formal invitation atau undangan resmi. Let's check it out. Okay, as usual, to make you easy in understanding, I will explain in bahasa. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi hari ini yang berkaitan dengan formal invitation, saya akan menyampaikan learning objectives atau tujuan pembelajaran. Setelah melihat video pembelajaran ini, kalian mampu 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks undangan resmi sesuai dengan konteks penggunaannya. 2. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai teks undangan resmi sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang materi formal invitation. Kita mulai dari definition atau definisi dari invitation. Coba kalian bisa lihat pada layar kalian masing-masing. Invitation is a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. Atau invitation atau undangan merupakan jenis teks yang isinya berupa ajakan atau undangan untuk menghadiri atau melakukan sesuatu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah kinds of invitation atau jenis-jenis dari undangan. Yang pertama adalah formal invitation, usually for inviting formal people or institution, atau biasanya digunakan untuk mengundang orang secara formal atau biasanya digunakan oleh institusi-institusi. Contohnya perusahaan, meeting kantor, sekolahan, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis yang kedua adalah informal invitation atau undangan tidak resmi. Biasanya digunakan untuk mengundang orang secara personal seperti teman, tetangga dalam acara pernikahan, ulang tahun, perayaan anniversary, dan lain sebagainya. Bisa ya? Oke, mari kita lanjutkan. Saya tegaskan sekali lagi bahwa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini itu adalah formal invitation atau undangan resmi. Nah, kita akan melanjutkan ke social function atau tujuan dari undangan tersebut. Social function to invite someone to go somewhere or to do something, atau undangan yaitu untuk mengundang seseorang untuk pergi ke suatu tempat atau untuk melakukan sesuatu. Jadi tujuan dari undangan itu jelas ya, adalah untuk mengundang seseorang. Kemudian yang sebelah kanan, tabel yang sebelah kanan adalah structure of formal invitation atau struktur undangan. Kalian bisa lihat, secara umum struktur dari undangan resmi itu diawali dengan sender's address atau alamat pengirim. Biasanya juga terdapat dalam kop karena kalau undangan resmi itu berasal dari institusi atau perkantoran. Yang kedua adalah date atau tanggal penulisan undangan. Selanjutnya adalah invitation detail atau detail undangan, hal, lampiran, dan lain sebagainya itu termasuk dalam invitation detail. Selanjutnya ada addressee atau receiver, yaitu penerima. Kemudian ada penerima. Dan ada salutation. Salutation itu adalah salam. Biasanya bisa menggunakan dear Mr. bla 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 atau bisa menggunakan salam assalamualaikum dan yang lainnya. Selanjutnya adalah introduction atau pembukaan undangan. Pembukaan undangan mengundang untuk apa? Itu biasanya ada di bagian ini. Kemudian yang selanjutnya event details. Dalam undangan biasanya dijelaskan secara detail acaranya apa, waktunya kapan, tanggal, dan juga tempatnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah request to respond atau konfirmasi kehadiran. Sebetulnya ini opsional atau tidak selalu ada dalam sebuah undangan, tetapi ini perlu kalian ketahui sebagai referensi untuk jenis-jenis undangan yang lainnya. Struktur yang selanjutnya adalah closing atau penutup. Dan yang terakhir adalah sender signature atau tanda tangan pengirim. Oke, sekarang
Silakan dilihat example of formal invitation atau contoh formal invitation undangan resmi, yang mana di dalam contoh itu sudah ada pembagian-pembagian struktur yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada sender address atau biasa disebut dengan KOP. Ini berarti dari OSIS SMA Negeri 1 Malang. Kemudian bawahnya ada date atau tanggal. Tanggal ini merupakan tanggal penulisan undangan. Kemudian bawahnya lagi ada no, attachment, and subject. Itu ada nomor undangan, attachment itu hal atau lampiran, subject itu untuk apa undangan dikirim dan lain sebagainya. Itu disebut dengan invitation details. Kemudian di situ ada to. To itu artinya untuk atau kepada. Berarti ini adalah addressee atau receiver, yaitu penerima. Yang selanjutnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu merupakan salutation atau salam. Kemudian bagian yang selanjutnya ada due to many that need to be addressed regarding to the work program dan seterusnya sampai dengan be present at, itu adalah introduction atau pendahuluan dari undangan tersebut. Dilanjutkan dengan event details, di situ ada day and date, time, venue. Venue itu sama dengan place atau tempatnya. Event itu acaranya apa. Kemudian yang selanjutnya ada RSVP atau request to respond. Jadi ketika setelah membaca undangan ini, kalian bisa mengkonfirmasi kehadiran melalui kontak yang tertulis di RSVP tersebut. Yang selanjutnya ada closing atau penutup. Diakhiri dengan salam juga, salam penutup. Kemudian ada chairman of the OSIS, itu closing remark. Maksudnya adalah penutup dari siapakah penulisnya. Kemudian ada Anton Jaya sebagai sender signature atau pengirim. Biasanya dilanjutkan dengan tanda tangannya juga. Oke, mudah ya, bisa dipahami dengan jelas. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang formal invitation, baik purpose atau tujuannya, struktur, dan contoh formal invitation beserta strukturnya, sekarang giliran kalian untuk membaca contoh undangan yang lainnya yang diikuti oleh beberapa pertanyaan di sebelah kanan. Untuk menjawabnya, kalian bisa pause video ini dan mencoba menjawab. Akan saya beri waktu beberapa menit. Silakan. Oke, sudah selesai ya. Mari sekarang kita lanjutkan untuk cek jawaban kalian apakah sudah betul atau belum. Number 1, what is the purpose of the letter? Di sini ada kata purpose, berarti yang ditanyakan di nomor 1 itu adalah tujuan dari undangan ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi bahwa teks undangan itu tujuannya adalah untuk mengundang. Nah, berarti nomor 1 itu diawali dengan kata to invite class 11 to come to the graduation. Karena kalau kita lihat dari undangan ini, event atau acaranya adalah the graduation of Catherine Sabrine Calden. Oke, betul ya? Kemudian untuk yang nomor 2, ada pertanyaan, if you want to come, what should you do before? Jika kamu ingin datang, apa yang harus kamu lakukan sebelumnya? Coba kita lihat dalam undangan ini. Di sini sudah ada kalimat mengundang, sudah ada kapan, tempat, dan di paling bawah sendiri itu ada RSVP yang mana kegunaannya adalah contact to respond. Berarti untuk yang nomor 2 jawabannya adalah call Monica as a confirmation. Harus menelpon atau mengirim pesan kepada Monica sebagai konfirmasi kehadiran. Kemudian untuk yang nomor 3 pertanyaannya adalah who is the addressee of the invitation? Di sini ada kata addressee.
Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, addressee itu adalah penerima atau yang dituju dari undangan ini. Kita lihat di sini siapa yang dikirimi undangan, yaitu class of 11. Jawabannya adalah class of 11. Next, number 4. What is the event of invitation? Di sini ada kata event, berarti yang ditanyakan pada nomor 4 itu adalah acara dari undangan tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, di awal kalimat undangan ini ada kalimat You are invited to celebrate the graduation of Catherine Sabrin Calden. Berarti yang nomor 4 acaranya adalah merupakan graduation of Catherine Sabin. The last number atau nomor yang kelima, where does the event held? Yang nomor 5 diawali dengan kata tanya where, yang mana artinya adalah di mana. Berarti nomor 5 ini menanyakan tempat di mana event akan diadakan. Coba kita baca di teks undangannya. Ternyata acaranya akan diadakan di West Pine Street, Red Jambu. Ada di kalimat terakhir sebelum RSVP. Oke, cukup udah ya. Saya yakin kelima-limanya kalian sudah betul semua. Saya berikan selamat untuk kalian sudah betul mengerjakan semua 5 nomor. Tetapi untuk yang belum betul semua, saya harap kalian masih akan terus berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan formal invitation yang kalian bisa cari dalam referensi yang lainnya. Oke, demikian learning video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you very much for watching. Don't forget to stay safe wherever you are. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.